Shalom Tiberias, kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat buat kebaikan Tuhan, buat kuasa Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita, saudara. Selamat datang tentunya di Gereja Tiberias Indonesia, saudara. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita boleh kembali hadir dalam ibadah. Tentunya di minggu yang spesial, saudara, di minggu Pentakosta. Kita percaya bahwa peristiwa Roh Kudus dicurahkan memberikan kita kuasa yang sungguh dahsyat. Amin. Hidup kita luar biasa karena Tuhan Yesus. Hidup kita luar biasa karena Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya boleh kasih lu tepuk tangan lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Puji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, saudara. Kita mau kasih yang terbaik dalam nyanyian kita. Untuk itu mari saya undang setiap saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Ini kami Tuhan yang mengucap syukur buat kebaikan, anugerah, pencurahan Roh Kudus yang Tuhan telah berikan bagi setiap kami. Kami peringati Tuhan minggu Pentakosta di tempat ini. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus yang tersambung secara live streaming. Kami percaya ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang berdaulat atas kehidupan setiap kami. Apapun tantangan yang kami alami Tuhan, apapun pergumulan, apapun permasalahan, kami tahu bersama dengan Tuhan ada kuasa yang menguatkan. Ini hati kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau yang dimuliakan, Engkau juga yang berkuasa Tuhan atas kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami sepanjang hari ini, dari pertama, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar Engkau yang berdaulat Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Yang lemah Tuhan pasti kuatkan. Yang terikat Tuhan berikan kelepasan di dalam nama Yesus. Ini hati kami Tuhan, ini iman kami. Kami percaya seutuhnya kepada Engkau seorang Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Oh Lord, you came to me. You show me how to live. When I'm down, you lift me up. Your presence makes me whole. I believe in your love. I believe in your love. You died for me. You took my shame, nailed in grace. In your righteousness I stand, no longer I, but Christ lives in me. As you are, so am I in this world. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama saudara. Jesus Son of God, Jesus Son of God, you redeemed me by your blood. You died and rose again, God. You died and rose again. Now your spirit lives in me, Jesus. Now your spirit lives in me. Yang percaya angkat kedua tanganmu, katakan I believe in your love. I believe in your love. You died for me. You took my shame. Now in grace in your
righteousness I stand. No longer I, but Christ lives in me. As you are, so am I in this world. You died for me. You took my shame, God, my shame, nailed in grace. In your righteousness I stand. No longer I, but Christ lives in me. As you are, so am I in this world. You died. Nah, kau yang percaya, mari bangkit beri bersama-sama gereja Tiberias. Your righteousness I stand. No longer I, but Christ lives in me. As you are, so am I. Come on, church, sing it. You died for me. You took my shame, nailed in grace. Di atas kayu salib Tuhan, Engkau mati dalam kebenaran yang sejati di Tuhan Yesus. No longer I, but Christ lives in me. As you are, so am I in this world. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami rayakan Tuhan, perbuatan-Mu yang ajaib. Engkau mati di atas kayu salib, curahkan Roh-Mu. Bertaulah, kami percaya Kau ada dalam hidupku. Haleluya, oh Yesus, oh kudus Tuhan, kami percaya. Kami bawa hati yang percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Dengan syukur kami datang menghadap Engkau, Allah yang telah naik ke surga. Curahkan Roh-Nya, bekerjalah bagi kami. Haleluya. Oh, sama-sama. I believe in your love. 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 Mari Tiberias sama-sama. You died for me. You took my shame, nailed in grace. In your righteousness I stand. No longer I, but Christ lives in me. As you are, so am I in this world. You died for me. You took my shame, God. Nailed in grace. In your righteousness I stand. No longer I, but Christ lives in me. Woo! As you are, so am I in this world. You died for me. You
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya. Angkat kedua tanganmu tinggi saudara di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, kehidupanku untuk menyembah-Mu. Katakan ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Katakan kehidupanku Tuhan, kehidupanku untuk menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Katakan ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, kehidupan kami Tuhan, kehidupanku untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Setiap tangan terangkat memuji Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja dalam Kau Tuhan. Kehidupanku hanya menyembah, untuk menyembah-Mu. Satu suara gereja di Berea sama-sama katakan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Haleluya Tuhan. Kehidupanku untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kehidupanku untuk menyembah. Mari bersama-sama lebih dahsyat lagi katakan ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Haleluya. Kehidupanku untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Haleluya. Kehidupanku untuk menyembah-Mu. Katakan kehidupanku Tuhan hanya untuk menyembah Sang Raja. Kehidupanku untuk menyembah-Mu. Katakan kehidupan setiap kami Tuhan. Kehidupanku untuk menyembah-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan untuk pencurahan Roh Kudus yang kami peringati di Minggu Pentakosta ini Tuhan. Semuanya baik, semuanya indah. Karena kehidupan kami tidak pernah sendirian. Ada Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan setiap kami. Ini hati kami Tuhan. Dengan iman percaya kami datang kepadamu di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Bersama-sama kita menaikkan syukur sukacita pada pagi hari. Kita percaya karena kasih Tuhan kita boleh ada sampai hari. Haleluya. Gereja mana asal kau berdiri atas firman-Nya, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Bersama-sama di hari yang penuh pencurahan Roh Kudus. Mari sama-sama kita mau nyatakan sukacita. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Oh, Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. mari berikan senyum kanan kiri kita. Bila hatimu seperti hatiku, Katakan, kaulah saudara dan saudariku. bersama-sama ku cinta. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Katakan semua saling. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Lebih lagi katakan, Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. bersama-sama katakan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Mari ramaikan bangkitan diri. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Lebih lagi katakan, Dalam Yesus ada sukacita. ada sukacita. Amin. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Kami percaya di dalam Tuhan Yesus ada sukacita yang tercurah bagi setiap kami. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Sebab kita percaya di pagi hari ini ada anggur baru Roh Kudus tercurah bagi setiap kita. Ada amin. Yang percaya kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Hey. Bersama-sama kita angkat sukacita bagi Tuhan. Kami bersyukur di hari ini Tuhan. Roh tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan
sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Bersama-sama lebih lagi. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Oh, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Kami sungguh percaya nyata kuasa Tuhan, Roh Kudus tercurah bagi setiap kami. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ada sukacita, amin. Boleh naikkan tangan kita bersukacita pada pagi hari ini. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Bersama-sama pada pagi hari ini mari kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema Firman Tuhan, mengapa Roh Kudus harus dicurahkan. Selamat menyaksikan. Roh Kudus memberi kuasa untuk kita menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus akan memberi otoritas kepada kita. Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat kudus. Ini penting, saudara. Kekudusan itu bisa kita lakukan. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Kekudusan itu memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa. Karena Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Kata kuasa di sini berarti kuasa mengadakan tanda-tanda mukjizat Allah. Kata saksi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dalam bahasa Yunani itu ditulisnya martus yang berarti adalah martir. Martir adalah seorang saksi yang mati bagi dirinya sendiri agar Kristus atau Yesus hidup dalam kehidupannya. Untuk menjadi martir, Yesus harus benar-benar hidup di dalam kita. Menjadi saksi berarti kita menjadi penebus-penebus juga bagi orang lain. Seperti Tuhan Yesus bersaksi bagi dunia ini. Mari kita berdoa dan minta kepada Tuhan Yesus agar kita selalu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Bukan hanya sebatas bisa berbahasa roh saja, saudara sekalian. Tetapi kita anak Allah yang menjadikan kita juga manusia yang punya sifat kudus untuk mampu melawan kuasa iblis. Dan kita memiliki kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dapat Bapak Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini sebelum kita diberkati kebenaran firman Tuhan, kita mau diberkati lebih dulu melalui suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan judul diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi, yaitu Roh Kudus. Di dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami merayakan hari Pentakosta. Roh Kudus diberikan untuk menjadi penolong dan penghibur bagi kami. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus dan biarlah hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Agar kami senantiasa hidup dalam kebenaran dan pertobatan. Agar nama kami semua tercatat di sorga dan suatu hari kelak diundang pesta di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selanjutnya diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi, yaitu Roh Kudus. Ada 4 hal mengapa Allah memperlengkapi kita dengan kuasa dari tempat tinggi, yaitu Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus memberi kita kuasa sebagai anak-anak Allah dalam Yohanes 1 ayat 12. Sebagai orang percaya, kita diberi hak yang istimewa, yaitu kita diberi kuasa yang mengesahkan kita sebagai anak-anak Allah. Dan kuasa itu adalah Roh Kudus. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yang membuat kita berseru memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa, adalah Roh Kudus. Dalam Roma 8 ayat 14 sampai 15. Lalu yang kedua,
Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat yang kudus. Di dalam Efesus 3 ayat 16, Roh Kudus akan mengangkat kita menjadi manusia kudus. Kekudusan bisa kita lakukan dan dapat kita jangkau. Roh Kudus akan menguatkan hati kita dan juga memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa. Kepenuhan Roh Kudus akan membuat iman kita semakin teguh dan kuat, sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu yang ketiga, Roh Kudus membuat kita bisa melawan iblis. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 3-6, kita dapat dikalahkan iblis jika kita tidak ada Roh Kudus. Itu sebabnya pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus untuk kita melawan iblis atau roh jahat. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan semua tipu muslihat iblis. Di dalam Efesus 6 ayat 11-12, Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang keempat. Dan yang keempat, Roh Kudus memberi kuasa untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8, kita dipenuhi Roh Kudus supaya kita menjadi saksi bagi Tuhan dan menjadi terang bagi dunia ini. Kata saksi berarti kita menjadi martir. Martir adalah orang yang mati terhadap dirinya sendiri dan membiarkan kepenuhan Kristus dalam dirinya. Dalam Galatia 2 ayat 20. Bila seorang anak Tuhan tidak menjadi saksi Tuhan, maka kuasa yang ada di dalam dirinya tidak akan bekerja. Kita harus mau menjadi saksi Tuhan dan benar-benar hidup di dalam Tuhan. Di dalam doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani langsung oleh Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darni Pariaji. Sama-sama kita mau teduhkan hati, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darni Pariaji. Urapan kuasa kemuliaan Tuhan tercurah bagi Gembala Sidang kami untuk memberitakan kabar baik, kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Kami serahkan hati kami Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan yang mengurapi setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji, Dia selamanya. Yesus jamaah senang hidupku,
dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah senang hidupku dan bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darnia. Telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Ibu Pendeta Darnia di Pariaja. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja dalam pemberitaan firman ini. Engkau yang lebih dahulu berbicara ya Tuhan Yesus untuk menguatkan iman kami, untuk membangunkan iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi anak-anak-Mu jemaat Tiberias yang berada di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu, dan urapi dan penuhi roh, jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Hari ini kita merayakan pencurahan Roh Kudus ya saudara sekalian. Pencurahan Roh Kudus saudara sekalian. Ya, Roh Kudus sudah turun 2000 tahun yang lalu saudara sekalian. Nah, terus ada, tapi tiap tahun kita mengulanginya lagi, artinya memperingatinya ya saudara sekalian. Kita mengingatnya, kita mengulangi terus firman-Nya, dan kemudian mengapa Roh Kudus dicurahkan ya saudara sekalian. Mengapa Yesus naik ke sorga dan kemudian Roh Kudus dicurahkan. Jadi topik atau tema firman Tuhan pagi hari ini saya masih seperti minggu yang lalu, yaitu mengapa Roh Kudus dicurahkan ya saudara sekalian. Ya, manusia tidak mau diatur oleh orang lain, itu soal kecil ya saudara sekalian. Tapi kalau manusia tidak mau diatur oleh Tuhan, itu sangat amat keterlaluan ya, jelas ya saudara. Ya, Paulus mengatakan bahwa jika kita terpisah dari Allah, roh kita berstatus mati ya saudara sekalian. Rasul Paulus pernah mengatakan juga di Mazmur 23 ayat 2 dan 3 dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat ini di Mazmur 23 ayat 23 katakan untuk membangun rohani atau kita dekat dengan Tuhan atau di dalam Tuhan berarti melalui pekerjaan Roh Kudus. Ya, dia katakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar ya saudara sekalian. Untuk membangun rohani berarti melalui pekerjaan Roh Kudus dan kita kembali ke jalan yang benar. Pemberian terbesar Allah kepada manusia adalah diturunkannya Roh Kudus ya, atau diturunkannya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Pemberian terbesar Allah kepada manusia adalah diturunkannya anak Allah ya, Yesus Kristus itu yang tunggal, anak yang tunggal kepada kita dan menebus dosa kita. Dengan turunnya Roh Kudus, gereja didirikan, yaitu setiap kita orang yang sudah jadi anak Tuhan dan didampingi Roh Kudus. Nah, itulah kita
Ya, gereja Allah yang sesungguhnya adalah kita ini, saudara sekalian. Ya, kita yang sudah menjadi anak Tuhan Yesus dan didampingi atau didiami atau dituntun dan selalu ada Roh Kudus di dalam kita, saudara sekalian. Perbedaan orang Kristen dengan orang yang belum Kristen adalah kita yang sudah Kristen, jiwa kita sudah diberikan Roh Kudus. Maka barang siapa dipimpin Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Karena kita diberikan Roh Allah, Roh dari anak Allah itu sendiri, saudara sekalian, yaitu Rohnya Tuhan Yesus, Roh Kudus, ya saudara sekalian. Nah, kita bacakan firman ya, mengapa Roh Kudus dicurahkan. Roma 8 ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya, saya ulangi, saudara sekalian, Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus, saudara sekalian ya. Kemudian di Roma 8 ayat 15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa, ya saudara. Jadi mengapa Roh Allah atau Roh Kudus dicurahkan? Nomor satu adalah Roh Kudus adalah the Spirit of the Son adalah, atau roh anak Allah atau roh Yesus Kristus itu sendiri, saudara sekalian. Ya, barang siapa memiliki roh itu, ya Roh Kudus ya saudara sekalian, bersama dengan Yesus Kristus, yaitu kita bersama dengan anak Allah yaitu Yesus Kristus. Kita disebut anak-anak Allah ya, karena roh Yesus Kristus atau Roh Kudus disebut the Spirit of the Son, artinya roh anak Allah. Jadi kita juga disebut anak-anak Allah. Kita tidak lagi menghadap Allah dengan ketakutan, melainkan memanggilnya Bapa, yang menyatakan hubungan yang begitu erat dan intim. Ini hanya ada pada orang-orang di dalam Yesus Kristus, saudara. Karena dengan diberikan roh anak atau the Spirit of the Son, saudara sekalian, dalam Roma 8 ayat 15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dengan diberikannya roh anak atau the spirit of the Son kepada kita. Jadi kita dapat melakukan bagaimana cara seorang anak datang kepada Bapa, bukan dengan ketakutan. Dan juga kita akan berbicara dan berdoa dengan Tuhan dengan tidak takut. Kita berdoa kepada Bapa karena roh Allah sudah diberikan kepada kita, saudara. Kita menjadi anak Allah yang mempunyai hak bicara kepada Bapa dengan bebas ya, dengan tangisan, dengan iman, dengan sukacita, dan dengan keintiman sebagai anak, saudara. Jadi hal pertama mengapa Roh Kudus dicurahkan adalah satu, Roh Kudus adalah the Spirit of the Son atau roh anak Allah, saudara sekalian. Kemudian saya bacakan Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 katakan, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu roh penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, saudara sekalian. Ya. Yohanes 14 ayat 25 sampai 26 katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya saudara, jadi mengapa Roh Kudus dicurahkan? Kedua adalah Roh Kudus adalah roh kebenaran. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran, maka kita tidak boleh memisahkan antara Roh Kudus dengan kebenaran. Ya, di mana Roh Kudus bekerja, ia membuka pikiran manusia, memberi pencerahan kepada intelek manusia, saudara, membawa manusia kepada pengertian yang lebih jelas
dan tepat, saudara sekalian. Ya, saya ulangi, karena Roh Kudus adalah roh kebenaran, maka kita tidak boleh memisahkan antara Roh Kudus dengan kebenaran. Di mana Roh Kudus bekerja, Ia membuka pikiran kita manusia, memberi pencerahan kepada intelek kita manusia, saudara, dan membawa kita manusia kepada pengertian yang lebih jelas dan tepat. Kita lihat di Yohanes tadi ya, Yohanes 14 ayat 24-25 ya saudara sekalian. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Artinya Roh Kudus dan pekerjaan Roh Kudus memberikan kelimpahan kepada manusia, yang mana kita akan mengerti dan diberi kekuatan untuk yang meliputi diri kita di dalam kebenaran, saudara. Roh Kudus tidak membunuh otak kita atau rasio kita ya saudara sekalian. Mentang-mentang kita ada Roh Kudus kemudian otak kita tidak bekerja, tidak. Beriman bukan berarti rasio kita tidak bekerja. Intelektual kita pun akan berjalan, saudara. Karena ya ini tadi Tuhan Yesus katakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, ya, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus tidak membunuh otak dan rasio kita. Beriman juga bukan berarti rasio kita tidak bekerja. Intelektual kita pun akan berjalan. Percaya kepada Yesus Kristus, kita makin pandai dan bijaksana, saudara. Kita diberikan kebijaksanaan karena Allah tidak membodohkan kita, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua, mengapa Roh Kudus dicurahkan, saudara sekalian, yaitu Roh Kudus adalah roh kebenaran, saudara. Ya. Kemudian saya bacakan Yohanes 16 ayat 7, dikatakan, saudara sekalian di sini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, jika aku pergi, ya, adalah lebih berguna. Jika aku pergi, kata Tuhan Yesus, ya, makanya Yesus naik ke sorga. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, saudara. Jadi yang ketiga, Roh Kudus adalah roh penghibur, ya saudara sekalian. Roh penghibur, saudara sekalian. Ini saya ulang lagi, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jadi hal yang ketiga, mengapa Roh Kudus dicurahkan adalah karena Roh Kudus adalah roh penghibur, saudara sekalian. Kita hidup di dalam dunia, tidak mungkin tidak ada air mata dan keluhan. Ya, tidak mungkin tidak ada kekecewaan. Orang yang paling kita cintai justru paling sering mengecewakan kita. Orang yang kita harapkan kadang selalu memutuskan harapan kita, saudara sekalian. Itu yang terjadi dalam hidup. Ya. Untuk itu kita memerlukan seorang penolong yang berkuasa untuk menguatkan kita terus. Setiap orang menapaki jalan hidup yang menakutkan, saudara sekalian. Ya, setiap orang pasti memikirkan masa depannya itu. Ya, ada takut juga ya saudara sekalian. Ya, bagaimana ya nanti kan begitu ya. Setiap orang menapaki jalan hidup dengan yang menakutkan, penuh ujian, penuh cobaan. Tidak ada orang yang mempunyai hati yang tidak pernah sakit hati. Ya saudara. Dalam hal perjuangan hidup, jangan mengira kekayaan, kedudukan tinggi, ya, atau jabatan atau ya apa segala sesuatu kita punya misalnya akan menyelesaikan segala persoalan. Setiap orang hidup punya kemampuan terbatas sehingga kita membutuhkan suatu kuasa untuk mengubah dan memberikan kekuatan kepada kita, saudara-saudara. Kita butuh kuasa ya, satu kuasa yang untuk mengubah dan memberikan kekuatan kepada kita, saudara sekalian. Kita memerlukan Roh Allah yang tidak terbatas menjadi penolong sehingga Tuhan Yesus bekerja, dikatakan tadi ya di Yohanes 16 ayat 17 ya saudara sekalian. Sebab jika aku tidak pergi, Roh Kudus itu penghibur tidak akan datang kepadamu.
Dan juga di Yohanes 14 ayat 16, ini Tuhan Yesus katakan, aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya saudara sekalian. Dalam bahasa Yunaninya ya saudara sekalian, di Yohanes 16 ayat 7 saudara sekalian, roh penghibur itu ya atau roh penolong itu dalam bahasa Yunani adalah parakletos saudara sekalian, roh penolong atau roh penghibur saudara. Yang diutus bukanlah manusia atau oknum yang berdarah daging, yang diutus bukan orang ya sebenarnya atau bukan oknum yang berdarah daging, tetapi roh ya. Di hari Pantekosta ini merupakan penggenapan dari janji Yesus itu saudara sekalian. Roh Kudus turun memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita. Ya, seperti ini tadi di Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Dan juga saudara di Mazmur 51 ayat 13 ya. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi Tuhan Yesus berjanji saudara sekalian akan tinggal di dalam hati dan diri kita selama-lamanya. Yaitu mari kita hidup suci dan kudus selalu dan menjadi pelaku firman saudara sekalian. Untuk memang harus kita jalani hidup ini adalah Roh Kudus harus tinggal di dalam kita selama-lamanya. Jangan sampai kita mendukakan hati Tuhan sehingga Roh Kudus tidak mau berdiam di dalam kita. Ya, mari kita hidup suci dan kudus selalu saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga mengapa Roh Kudus dicurahkan yaitu Roh Kudus adalah roh penghibur saudara sekalian. Jadi ada 3 hal mengapa Roh Kudus dicurahkan, yaitu 1, Roh Kudus adalah the Spirit of the Son atau roh anak Allah. Roh Kudus turun supaya kita menjadi anak Allah. Dan kemudian Roh Kudus membuat hubungan kita menjadi erat dan intim dengan Allah, ya saudara sekalian. Yang kedua, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus dan roh kebenaran adalah satu kesatuan. Memberikan pencerahan serta pengertian yang jelas dan tepat. Ya, Roh Kudus itu memberikan pencerahan kepada kita dan pengertian yang jelas dan tepat. Dan kemudian Roh Kudus memberikan kebijaksanaan dan kelimpahan, saudara. Yang ketiga, Roh Kudus adalah roh penghibur. Karena hidup penuh dengan air mata, keluhan, kecewa, ya saudara sekalian. Ya, jadi kita dihibur oleh Roh Kudus. Karena apa? Karena hidup penuh akan penuh dengan air mata. Pasti akan ada kejadian-kejadian yang tidak kita sangka, yang kita tidak harapkan, saudara sekalian. Dan juga kita akan mengeluh, ya saudara sekalian. Tetapi janganlah kita mengeluh, tapi kita selalu mengucap syukur. Dan kemudian kita juga akan mengalami kekecewaan, saudara sekalian. Itu pentingnya kita selalu mengucap syukur dalam segala hal firman Tuhan menghendaki. Dan kemudian Roh Kudus adalah kekuatan yang tidak terbatas, ya saudara sekalian. Roh Allah itu sendiri jadi kekuatan yang tidak terbatas. Dan kemudian Roh Kudus adalah penggenapan dari janji Yesus. Jadi mengapa Roh Kudus dicurahkan, saudara sekalian? 1, Roh Kudus adalah the Spirit of the Son atau roh anak Allah. Kedua, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan yang ketiga, Roh Kudus adalah roh penghibur, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian, di hari pencurahan Roh Kudus ini, saudara sekalian. Ya, memang kita setiap hari hendaknya minta dipenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita dengan Roh Kudus, saudara sekalian. Saya pernah saksikan ya, saudara sekalian. Waktu saya belum mengerti Roh Kudus ya, belum lama bertobat ya saudara sekalian, tapi sudah dibaptis, sudah ikut full gospel saudara sekalian. Belum ada Tiberias saudara sekalian ya. Saya masih PA di apotek saya saudara sekalian. Ya sudah belajar mengenai Roh Kudus tapi belum begitu mengerti. Tapi tanpa saya minta saudara sekalian, dalam satu kumpulan saudara sekalian kita bertamu ya di rumah seseorang saudara sekalian. Dan ada hamba-hamba Tuhan di situ. Nah, pada waktu mau pulang, mau berpisah gitu, berdoa dulu. Tapi nyanyi dulu sebelumnya. Saya lupa nyanyi apa gitu. Nah, waktu nyanyi itu, tiba-tiba saja saya berkata, Yesus, 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 Yesus gitu. Terus tiba-tiba lidah saya terbalik-balik, saudara sekalian. Blap, 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 begitu ya, saudara sekalian. Kira-kira mutar-mutar sepertinya gitu, blap, 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 blap gitu, saudara sekalian.
Saya nangis saudara sekalian, tapi saya tidak mengerti itu saya kenapa gitu. Tetapi terus aja mereka menyanyi dan mereka semua juga berbahasa roh. Ya itu pendeta-pendeta ya saudara sekalian ya, hamba-hamba Tuhan ya saudara sekalian. Terus dan ternyata ya ternyata saya dibaptis Roh Kudus, tapi saya tidak mengerti pada saat itu. Nah selesainya saya menangis saudara sekalian ya. Ya kemudian bersama dengan Pak Pariaji juga. Ya kemudian mereka selesai itu, mereka semua kasih selamat kepada saya. Selamat Ibu Eti dapat baptisan Roh Kudus. Jadi tidak sia-sia pertemuan kita saat ini katanya ya. Bahwa aduh puji Tuhan Ibu Eti dapat baptisan Roh Kudus katanya gitu. Dan benar-benar lidah saya tidak bisa berhenti saudara sekalian. Dia bergerak saudara. Dan kemudian juga waktu saya mulai mau berdoa saudara sekalian, tiba-tiba ya saya berdoa. Mau bilang Bapa kami yang ada di sorga gitu, mau bilang Bapa dalam nama Yesus gitu. Tiba-tiba ya saya berbahasa roh seperti orang-orang itu saudara sekalian. Jadi saya mengerti. Sampai ditraktir makan saudara sekalian dan pulang ke rumah saudara sekalian ya. Ya saya nggak bisa makan, saya minum jus alpukat saja saudara sekalian. Dan kemudian sampai di rumah ya Pak Pariaji berdoa gitu ya. Tangan saya ditaruh di kepalanya Pak Pariaji dan Pak Pariaji bilang begini, come to me Lord, kata Pak Pariaji gitu saudara sekalian. Ya saya juga jadi berdoa ya mana nyangka ya saudara sekalian, belum ngerti kita juga belum lama bertobat, baru setahun mungkin ya gitu saya bertobat ya saudara sekalian. Setahun setengah lah ya, tapi saya memang udah PA kan ya saudara. Jadi belum begitu mengerti Roh Kudus, jadi ya nggak nyangka ya dapat baptisan Roh Kudus. Sampai Pak Pariaji bilang, come to me Lord gitu. Jadi saya juga berdoa, ya Tuhan Yesus, urapi Mas Pariaji ya, baptis Mas Pariaji dengan Roh Kudus-Mu, karena pendeta-pendeta tadi kan menerangkan ya saudara sekalian bahwa saya dibaptis oleh Roh Kudus. Dan tapi akhirnya pada satu saat ya, pada waktunya Tuhan ya, akhirnya Pak Pariaji dapat juga ya baptisan Roh Kudus. Tapi kita sebetulnya ya soal itu saudara bisa minta atau tidak, yang penting adalah bukan soal bahasa roh atau apa. Memang kalau kita berbahasa roh itu atau berdoa di dalam roh itu roh kita berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, yang mana iblis tidak mengerti ya saudara sekalian. Jadi tidak bisa dicuri oleh iblis. Penting juga kita berbahasa roh, kita berdoa dalam bahasa roh itu. Iblis tidak mengerti dan tidak bisa dicuri oleh iblis saudara sekalian ya. Jadi roh kita sendiri yang berbicara dengan Allah, dengan roh, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dengan kata-kata kita biasa gitu ya saudara ya. Jadi roh kita yang berbicara kepada Allah saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian. Ya kita yang penting minta, kita sehari-hari setiap saat ya 24 jam ya saudara sekalian. Itu memang daily ya, artinya daily 24 jam kita harus minta roh, jiwa, dan tubuh kita dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara sekalian. Itu penting. Kita minta pertama, kita dipenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita dengan Roh Kudus. Ya, kemudian kita minta juga, kita selalu ditutup bungkus oleh darah Yesus, dan klaim juga darah Yesus berkuasa menyembuhkan kita. Darah Yesus menyucikan kita. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita sehat dan sembuh, ya gitu saudara sekalian. Dan yang ketiga selalu kita minta kita dijaga pasukan malaikat, dan kita minta pasukan malaikat untuk menjaga kita dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu kita saudara sekalian. Itu penting ya saudara sekalian. Jadi marilah kita mengikuti selalu atau mempelajari selalu dan membaca selalu, menghayati selalu, merenungkan selalu firman Tuhan. Ya saudara sekalian, itu penting. Itu penting buat hidup kita dan roh kita juga ya saudara sekalian, dan pikiran kita dan kekuatan kita ya di firman Tuhan saudara sekalian. Saya sejak ditinggal Pak Pariaji memang saya terpukul sekali, tetapi dengan memberikan makanan rohani kepada saudara, saya harus berkhotbah seperti ini saudara sekalian. Saya membaca firman Tuhan, saya enggak, dengan secara tidak sadar saya ternyata jadi kuat ya. Memang harus kuat ya saudara sekalian, dan itu adalah kalau pulang ke sorga, Bapak itu adalah kedaulatan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memang sudah menghendaki adalah waktunya. Meskipun saya tidak sulit ya untuk menerimanya, tetapi itu sudah terjadi dan itu kedaulatan dan kekuasaan Tuhan Yesus, dan saya harus menerimanya saudara sekalian. Tetapi itulah yang memberi saya kekuatan adalah firman Tuhan.
Ya, firman Tuhan, saudara sekalian, yang memberi kekuatan, saudara sekalian, kepada saya pribadi, saudara sekalian. Marilah kita selalu merenungkan firman Tuhan dan mengingat kata-kata Tuhan Yesus, saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki untuk nama kita tercatat dalam buku kehidupan di sorga, saudara sekalian. Dan di Wahyu 20 ayat 14-15 dikatakan kalau nama kita sampai tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua, lautan api. Artinya kematian yang kekal, saudara sekalian ya. Neraka, saudara sekalian, lautan api. Nah, kemudian juga Tuhan Yesus katakan, ya, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu. Karena lebarlah pintu menuju kebinasaan, saudara sekalian. Jadi marilah kita berjuang untuk masuk sorga, saudara sekalian. Ya, juga kita berjuang juga untuk hidup sorga ini seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan, hidup kita di bumi seperti di sorga, Tuhan Yesus. Tapi kita, ya saudara, dan kemudian kelak nanti kita benar-benar akan hidup di sorga, hidup kekal ya saudara sekalian di sorga, saudara. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan juga, barang siapa menang, maka ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara. Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, kami sudah mengikut engkau, ya, kata Petrus, apa yang akan kami peroleh? Nah, Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, engkau akan memerintah bersama dengan aku, engkau akan dibalas 100 kali lipat, dan akan hidup kekal, saudara sekalian. Itu kata Tuhan Yesus kepada Petrus. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup ini, kita menjadi Injil yang terbuka yang bisa dibaca oleh setiap orang bahwa inilah kita anak Tuhan Yesus. Kita tidak mau mendukakan hati Tuhan dan juga tidak mau mendukakan hati sesama, saudara sekalian. Marilah kita hidup benar-benar memenuhi kata-kata permintaan dari firman Tuhan, saudara sekalian ya. Kita hidup, pedoman kita adalah firman Tuhan, saudara sekalian. Juga Tuhan Yesus menghendaki kita untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus bilang, pergilah sampai ke ujung bumi. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarkanlah apa-apa yang aku ajarkan kepadamu, kepada mereka. Dan baptislah mereka dalam nama Putra dan Roh Kudus, dan aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita menjadi anak Tuhan Yesus yang hidup memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita, dan juga kita selalu dipenuhi Roh Kudus. Ya, kita hidup di dalam Roh, maka kita disertai oleh Tuhan selama-lamanya, saudara. Dalam hidup ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita ke depan, saudara sekalian. Tetapi dalam hidup kita sehari-hari bertobat dan bertobat terus. Setiap hari, tidak ada hari tanpa pertobatan. Dan belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Dan kemudian kita berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh di dalam dosa dan kesalahan. Jadi saudara sekalian, mengapa Roh Kudus dicurahkan? Ya, pada hari ini kita peringati. Satu, Roh Kudus adalah the Spirit of the Son, yaitu Roh Anak Allah itu sendiri, Roh Yesus Kristus itu sendiri, saudara sekalian. Ya, Roh Kudus turun supaya kita menjadi anak Allah, saudara sekalian. Dan Roh Kudus membuat hubungan kita dengan Allah menjadi erat dan intim, saudara sekalian. Kemudian kedua, Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Roh Kudus dan Roh kebenaran adalah satu kesatuan dan memberikan pencerahan serta pengertian yang jelas dan tepat kepada kita. Dan kemudian Roh Kudus memberikan kebijaksanaan dan kelimpahan, saudara sekalian. Kemudian Roh Kudus adalah Roh penghibur yang ketiga, ya. Karena hidup ini kita penuh dengan kekecewaan, air mata, keluhan, ya saudara sekalian. Ya, nggak ada orang yang tidak pernah sakit hati, pasti ya pernahlah sakit hati, semuanya orang ngalami ya, tapi ya kita jangan balas dan kemudian jangan ngomong jahat misalnya ya. Dan kemudian Roh Kudus adalah kekuatan yang tidak terbatas, karena itu Roh Allah sendiri. Jadi Roh Kudus adalah kekuatan kita yang tidak terbatas. Dan Roh Kudus adalah penggenapan daripada janji Tuhan Yesus, saudara sekalian. Jadi mengapa Roh Kudus dicurahkan? Ada 3 hal. Satu, Roh Kudus adalah the Spirit of the Son, Roh Anak Allah, Roh Yesus Kristus itu sendiri. Dan kemudian kedua, Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Dan ketiga, Roh Kudus adalah Roh penghibur. Nah, itulah saudara sekalian, ya, inilah firman dari saya pada pencurahan Roh Kudus ini. Saya percaya biarlah kita semua anak-anak Tuhan Yesus, saudara sekalian, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia,
hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi saksi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dia memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Demikian saudara sekalian, firman dari saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita serahkan kepada Gereja Nias Pendeta Elvis Rai. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa, kami semua diberkati Tuhan. Kami berdoa terus untuk Ibu, diberi kesehatan, umur panjang, dan Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan pakai secara luar biasa, dan terus dipenuhi wibawa ilahi untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih Bu Gembala. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangannya yang diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat hari Pentakosta buat kita semua. Saya doa saudara dipenuhi Roh Kudus. Katakan amin. Bukan hanya dipenuhi, tapi juga dipimpin Roh Kudus. Sama-sama bilang bersama saya, aku mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Saudara, hari Pentakosta. Pentakosta itu artinya 50, saudara. Maka Pentakosta adalah yang pertama hari ke-50. Jadi waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, hari ke-50 Musa menerima hukum Taurat. Maka hari ke-50 itu mereka menerima 10 perintah Allah. Lalu hari ke-50 itu saudara, hari di mana gereja pertama berdiri. Jadi hari Pentakosta itu hari di mana gereja pertama di dunia berdiri. Nah itu kapan saudara? Ketika rasul-rasul, Petrus khotbah, 3.000 orang bertobat. Maka gereja Tiberias pun saudara, hari pertama ibadah, hari Minggu itu saudara, hari Pentakosta. Tanggal 22 Mei 1988. Maka jangan lupa hari Rabu ini kita ulang tahun gereja Tiberias. Awalnya dulu saudara Tiberias Ministry, maka sudah 36 tahun dan kuasa Roh Kudus terus bekerja. Katakan amin saudara. Maka hari Pentakosta yang ketiga adalah hari pencurahan Roh Kudus. Maka tadi Gembala Sidang kita sudah jabarkan 3 hal mengapa Roh Kudus dicurahkan. Yang pertama, karena Roh Kudus adalah Spirit of the Son atau Roh Anak Allah. Jadi waktu saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara menjadi anak Allah. Sama-sama bilang bersama saya, katakan, Roh Kudus menjadikan aku anak-anak Allah. Amin. Saudara bayangkan anak, ini ada anak, di sini ada anak-anak. Anak-anak gak pernah cari makan. Anak-anak disediakan makanan. Amin. Anak-anak dipelihara oleh Tuhan. Anak-anak apapun permintaannya dikabulkan. Hari ini saudara anak Allah. Apa yang saudara minta, Tuhan pasti kabulkan. Tuhan pasti dengar. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, tadi Gembala Sidang kita mengajar, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Sama-sama bilang bersama saya, Roh Kudus bawa aku kepada kebenaran. Amin. Jadi waktu saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara akan dibawa kepada kebenaran. Dibawa kepada kebenaran. Dibawa kepada kebenaran. Nah saudara hari ini datang beribadah, itu yang bawa namanya Roh Kudus. Tapi kalau saudara absen ke gereja, saudara memilih jalan-jalan, saudara memilih ongkang-ongkang kaki sama teman-teman, itu namanya roh kedagingan. Amin. Iya. Kalau saudara bangun pagi lalu saudara berlutut dan berdoa, itu namanya Roh Kudus sedang menuntun saudara kepada kebenaran. Saudara buka Alkitab, baca Alkitab, itu namanya Roh Kudus sedang menuntun saudara kepada kebenaran. Tapi mohon maaf, waktu saudara pukulin istri, saudara melakukan dosa, saudara pergi ke tempat yang gak benar, saudara jahatin orang, itu bukan Roh Kudus. Gak ada yang amin. Iya. Jadi coba saudara renungkan apa yang saudara buat hari ini. Kalau saudara buat kebenaran, itu Roh Kudus sedang bekerja. Amin. Maka Roh Kudus nggak akan bawa saudara ke tempat yang nggak benar. Roh Kudus akan bawa saudara kepada kebenaran. Amin. Yang ketiga tadi Gembala Sidang kita mengajar, Roh Kudus adalah roh penghibur. Sama-sama bilang bersama saya, katakan, Roh Kudus selalu hiburkan aku. Amin. Tadi Ibu Gembala sudah bilang, kita kadangkala mengalami situasi, keadaan, peristiwa yang kita nggak inginkan, kita nggak harapkan. Dan kadangkala berat sekali untuk kita bisa menerima kenyataan.
Penghiburan orang-orang di sekitar kita, penghiburan dunia, hiburan apapun, liburan, jalan-jalan, tidak ada yang sehebat Roh Kudus. Kehebatan Roh Kudus membuat hati kita yang koyak, hati kita yang hancur, hati kita yang sedih, diubahkan Tuhan, dihibur oleh Tuhan. Siapapun saudara yang sedang kecewa, siapapun saudara yang sedang sedih, siapapun saudara yang sedang ragu, izinkan Roh Kudus menghibur saudara. Dan penghiburannya sempurna, penghiburannya hebat. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus hebat. Kalau saudara percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kalau saudara percaya Roh Kudus hebat, izinkan hidupmu dipimpin Roh Kudus. Saudara yang bilang Roh Kudus hebat, izinkan Roh Kudus memimpin hidup saudara. Kenapa hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama, kita baca Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan apa? Sama-sama bersama saya bilang berani. Apa lawan kata berani? Takut. Ada banyak orang hari ini hidup dalam ketakutan. Takut gak bisa sekolah. Takut gak dapat perguruan tinggi yang bagus. Takut gak bisa kerja. Takut usahanya gagal. Takut ditinggal suami. Takut ditinggal anak-anak. Takut mati. Alkitab bilang antara hidup dan maut hanya satu langkah jaraknya. Satu langkah itu cuma segini. Artinya apa? Hidup dan mati itu sangat dekat. Saya mau bilang sekali lagi, hidup dan mati itu sangat dekat. Jadi jangan taruh di pikiran saudara, masih jauh itu mah yang rambutnya putih, yang sudah napas setengah-setengah itu dekat gitu. Enggak. Alkitab yang bilang antara hidup dan mati hanya satu langkah. Artinya apa? Dekat. Maka selalu taruh di pikiranmu, engkau tiba-tiba bisa mati. Bukan nakut-nakutin, supaya enggak main-main dengan hidup. Kalau saudara tahu hidup dan mati itu cuma dekat, saudara pasti enggak akan main-main dengan hidup ini. Kenapa orang melakukan sesuka-sukanya, saudara? Dosa sesuka-sukanya, nipu sesuka-sukanya. Karena menganggap mati itu masih lama. Padahal mati gak kenal umur. Saudara, saya suka ke Pondok Rangon, San Diego. Selesai ngubur saya suka liatin. 20 tahun umurnya, 15 tahun, 30 tahun. Masih ada juga yang bayi. Saya pernah ngubur di Geraha Sentosa. Selesai ngubur, saudara datang ambulan. Baru lahir, saudara. Baru lahir. Jadi hidup dan mati itu cuma satu langkah, dekat. Kalau kita sadar dekat, gak boleh main-main dengan hidup ini. Katakan amin. Ayat tadi mengatakan apa? Maka bergoyanglah tempat itu, mereka penuh dengan Roh Kudus, dan mereka jadi berani. Apa pentingnya berani, saudara? Yang pertama, kalau kita dipimpin Roh Kudus, maka hidup kita dipenuhi keberanian dalam menjalani hidup ini. Apa pentingnya berani? Dalam hidup ini ada tantangan. Sekali lagi, dalam hidup ini ada tantangan. Salah satu cara untuk kita menghadapi tantangan, kita butuh keberanian. Saya ketemu orang, saudara. Pendeta, kalau jadi pengusaha harus berani. Gak boleh takut. Saya bilang, oh iya itu pengusaha. Pendeta juga gak boleh takut, saya bilang gitu. Iya, benar saudara. Suatu hari saya, saudara, ada jemaat di Raden Saleh. Seorang encim-encim, udah tua. Dia bilang sama saya, pendeta nanti kalau saya meninggal, pendeta yang kubur. Saya santai aja, siap oma gitu. Saudara, tiba-tiba datanglah saudara pandemi gitu saudara. Tiba-tiba oma ini meninggal. Lalu anaknya telepon, pendeta sesuai wasiat mama saya. Mama saya sudah meninggal, Pak Pendeta yang kubur darah Yesus, saya bilang. Lagi pandemi itu saudara. Nah maka saya telepon ajak pemain musik. Saya telepon, bro tolong temenin saya, kita mau ngubur. Pak izin pak, saya takut pak. Gitu saudara. Wah saya gak bisa bilang bu izin saya takut, gak bisa.
Nggak bisa. Udah iyain. Dia udah ngomong wasiat sebelum meninggal, yang ngubur. Udah saya datang, itu karena pandemi sepi, biasanya rame. Cuma 2, 1 di atas, 1 di bawah gitu. Orang saudara datang cuma dari jauh gini aja. Gini. Istri saya juga udah bilang, Di, kamu kalau pergi, Di, pulang mandi detol. Mandi air panas. Baju semua buang gitu saudara. Waduh. Kubur Pondok Rangun. Kubur Pondok Rangun saudara itu ambulan bolak-balik. Nguing gitu saudara. Kan biasa kalau rumah duka suka kasih makan. Ini karena pandemi nggak ada makan. Pendetanya kelaparan gitu saudara. Saya lapar saudara. Lalu di Pondok Rangun itu ada di bundaran itu saudara tukang ketoprak. Saya bilang, Bang ketoprak 1 saya bilang. Padahal istri udah bilang lagi pandemi jangan sembarang makan gitu saudara. Saya bilang daripada saya kelaparan lebih baik pandemi saya bilang. Saya makan. Itu ambulan nguang gitu. Jadi bukan hanya pengusaha yang berani, pendeta pun harus berani saudara. Iya, kadang-kadang ngadepin setan saudara. Iya, saya suka doa keliling saudara, tiba-tiba ada teman bilang, Pak doa ke restoran itu. Saya bilang, restoran orang kok nggak minta kita doain? Enggak Pak, saya makan ke situ Pak. Makan, lalu itu rame, antri, mobil antri, motor antri, rame Pak. Sambelnya enak. Selesai saya makan, saya mau ke toilet. Lalu lewat dapur. Nah dapurnya itu pintunya kebuka. Terus waktu pintunya kebuka itu ada yang ngulek sambal Pak. Siapa? Nenek-nenek tua, rambut gimbal, mata merah, lidah menjulur panjang. Saya bilang yang bener aja. Mana ada lidah menjulur panjang? Ada Pak, saya bilang. Dia lagi ngulek sambal, tiba-tiba air liurnya jatuh ke sambal itu. Pantesan enak gitu. Karena saya dengar itu, saya pernah waktu itu sama mendiang Pak Pariaji di Surabaya saudara. Ada tuh namanya, ya adalah gitu saudara. Itu juga nenek-nenek tua. Itu kita bingung, ini lagi rame kan. Akhirnya Pak Pariaji beli kerupuk 100.000 saudara. Bayangin kerupuk 100.000 segambreng gitu saudara. Nah kita urapin, tiba-tiba keluar saudara dari lantai 2, nenek-nenek tua. Mata melotot. Karena saya ingat cerita itu, saya bilang sama teman saya, ayo kita doain. Karena saya suka hari Senin 2 keliling, urapin gitu saudara. Lalu saya kiterin itu udah malam-malam saudara. Saya kiterin itu restoran. Itu hari Senin saudara, hari Senin. Hari Minggu saya ketemu teman-teman di Cyberpark saudara. Lalu mereka semua lapor, pendeta puji Tuhan, sekarang itu restoran udah sepi. Motor enggak ada, mobil enggak ada. Wah mereka senang. Saya kasihan juga gitu saudara. Nah malam saudara, malam pulang pelayanan jam 10 saya udah diantar tim saya bilang, udah ada gitu. Saya masuk saudara. Waktu saya masuk saya kok nggak enak gitu saudara. Nggak enak. Lalu masuk kamar, lalu anak saudara mulai uring-uringan. Saya bilang ini ada apa? Saya keluar saudara, keluar rumah ini nggak bener ini saya bilang. Saya keluar rumah, di depan rumah saya saudara, depan pagar saya di seberang itu saudara. Saya lihat benar nenek-nenek tua, rambut gimbal, mata melotot merah, lidah menjulur panjang. Saya bilang, dia samperin gua lagi. Saya masuk ke rumah, saya ambil minyak. Saya angkat minyak, tapi tangan gemeteran juga, saudara. Tapi kan nggak boleh takut, saudara. Ya udah, saya berani-beraniin aja. Saudara nggak lihat sih, kalau saudara lihat pasti serem itu, saudara. Udah saya berani-beraniin aja, saya angkat minyak. Saya bilang, kamu masuk, saya cipratin minyak kamu kebakar gitu. Cuma ngelihat aja dari jauh saudara, lari saudara. Maka hari ini saudara diurapi minyak, saudara menang atas yang jahat, saudara penuh keberanian, katakan amin. Jadi Roh Kudus memberikan kita keberanian. Kalau kita dipimpin Roh Kudus memberikan kita keberanian. Keberanian menghadapi tantangan-tantangan hidup, keberanian menghadapi kesulitan hidup. Yang kedua, kalau kita dipimpin Roh Kudus, apa yang terjadi? Kita baca bersama Kisah Para Rasul 2 17-19. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku kata semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. 18. Juga kata sambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. 19. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda
di bawah, di bumi, darah dan api. Dan sama-sama bersama saya katakan, Roh Kudus, pimpin hidupku. Dan aku percaya akan mengalami tanda-tanda yang ajaib. Amin. Saudara, ini adalah khotbah Petrus. Petrus mengutip nubuatan Nabi Yoel. Kisah Rasul 2 ini sudah dinubuatkan di Nabi Yoel, di kitab Yoel. Pasalnya yang pasalnya yang ketiga, saudara. Maka Petrus mengutip ini nubuatan Nabi Yoel. Kamu akan menerima Rohku, Roh Kudus. Maka kamu akan bernubuat, mendapat mimpi, mendapat penglihatan, dan akan mengalami tanda-tanda ajaib. Maka yang kedua, kalau kita dipimpin Roh Kudus, maka hidup kita akan mengalami keajaiban-keajaiban. Katakan amin. Sama-sama bersama saya katakan, hidupku akan mengalami keajaiban-keajaiban. Amin. Tadi malam saya ada telepon dengan seorang ibu, saudara. Maka ibu ini cerita, dia beli sebuah rumah, saudara, di Sentul, saudara. Maka ibu ini jadi dia mau beli rumah di daerah Sentul karena anaknya mau sekolah gitu, saudara. Lalu karena nggak mau masuk asrama karena kalau nyetrika baju nggak bisa bagus gitu, saudara. Akhirnya ya ibu ini cari rumah dekat sekolahnya di daerah Sentul situ. Maka dia beli itu, saudara, cari rumah di daerah Sentul. Ternyata dia tanya marketingnya semua nggak ada, udah penuh. Maka itu gambar pengembang itu, saudara, dia bawa ke rumah, ditaruh di kamar, ditaruh di toilet, ditaruh di mana-mana gitu, saudara. Sambil ya dia imani itu dia bisa beli gitu, saudara. Hasilnya apa? Dia datang lagi, saudara. Lalu marketingnya bilang nggak ada, udah nggak ada gitu. Tiba-tiba dapat telepon, saudara, marketingnya bahwa ada rumah yang udah dibeli cancel, saudara. Wah, ibu ini senang sekali. Puji Tuhan, katanya. Saya beli, saudara. Ibu ini beli, harganya 174 juta. 174. Lalu dia beli lagi di sebelahnya, sebelahnya gitu, saudara. 200 sekian juta, saudara. Ternyata, saudara, sekarang udah ditawar. Yang 174 itu udah mau dibeli 7M, gitu, saudara. Dulu belinya berapa? 174. Lalu yang sebelahnya yang 200 itu, saudara, sekarang ditawar 9M, saudara. Itu keajaiban, dia bilang, itu keajaiban. Lalu ibu ini juga beli, saudara, sebuah rumah di Bali, saudara. Beli waktu pandemi, 1,3M. Nggak nyampe berapa lama, ditelepon orang, saudara. Ibu, saya beli rumah ibu ya, boleh nggak? Emang mau beli berapa, katanya. Ibu kan beli 1,3, saya beli 3,3 gitu, saudara. Itu cuma beberapa saat. Jadi hari ini, kalau saudara dipimpin Roh Kudus, saudara akan mengalami hal-hal yang ajaib. Kok ini pada bengong semua ya, saudara? Kok pada bengong semua? Ini ngitung uang semuanya. Giliran uang aja dihitungin gitu. Jadi jangan hanya bengong, tapi imani. Imani. Penuhlah dengan Roh Kudus. Dan alamilah mujizat-mujizat Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sejujurnya bukan hanya saudara yang bengong. Tadi malam saya juga yang bengong. Beli 100 juta ditawar 7M. Gimana teorinya, matematikanya. Tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Saudara mau mengalami yang ajaib? Dipimpin Roh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa kita harus dipimpin Roh Kudus? Kita baca Kisah Rasul 4 ayat 13. Sama-sama 2, 3, ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai, stop dulu, saudara, ini perhatikan, Petrus dan Yohanes penuh dengan Roh Kudus. Tapi karena mereka penuh dengan Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus, walaupun mereka orang biasa, tapi orang-orang yang dengar perkataan Petrus dan Yohanes terkagum-kagum, takjub. Kenapa? Karena mereka terima wibawa ilahi. Jadi mereka nggak terpelajar, nggak sekolah tinggi, nggak gelar doktor, tapi mereka dipimpin Roh Kudus, mereka terima wibawa ilahi. Contoh nih, saudara. Saudara misalkan orang biasa, tapi saudara dikasih satu kesempatan sebelum presiden misalkan diganti gitu. Saudara dikasih kesempatan naik mobil presiden.
Presidennya nggak ada di dalam, tapi saudara naik mobil presiden, saudara keliling-keliling. Orang semua dada-dada nggak? Dada-dada, woi gitu. Dada-dada. Tiba-tiba saudara berhenti di Mall Kelapa Gading, lalu saudara keluar. Orang terheran-heran nggak sama saudara? Terheran-heran karena saudara naik mobil presiden. Ada wibawa ilahi. Ini siapa ya? Siapa? Lalu dicari di medsos. Siapa sih nenek mobil ini? Siapa sih? Oh, ternyata pendeta Elfries gitu. Ya kan? Kita dapat wibawa ilahi. Sama saya dulu sama mendiang Pak Reji sama Ibu. Kadang kita makan di sebuah restoran. Cuma saya digandeng itu, orang tuh cari tahu siapa sih yang di sampingnya tuh. Siapa sih gitu. Transfer wibawa ilahi. Sama hari ini kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara transfer wibawa ilahi. Satu ayat terakhir kita baca 4, Kisah Rasul 4 ayat 4. Sama-sama 2, 3 ya. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi berapa orang? 5.000 laki-laki. Sebelum mereka penuh Roh Kudus, murid-muridnya 120. Setelah mereka penuh Roh Kudus, Petrus khotbah menjadi 3.000. Setelah jadi 3.000 mereka khotbah lagi jadi 5.000. Gereja bertumbuh karena ada Roh Kudus. Hari ini saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara penuh dengan wibawa ilahi, saudara diangkat naik, saudara bertumbuh berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami. Mengapa Roh Kudus dicurahkan? Karena Roh Kudus the Spirit of the Son, Roh Kudus Roh kebenaran, Roh Kudus adalah Roh penghibur. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, Roh Kudus, mengalirlah, mengalir. Roh Kudus, oh
Sekali lagi, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya, haleluya. Oh ya lama semua menyembah Dia. Buka hatimu sekarang, sekarang Roh Kudus. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Sama-sama katakan, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu Tuhan. Buka hatimu, katakan Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam sangat perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, saudara. Saudara boleh siapkan roti dan anggur. Bersama-sama kita naikkan pujian, tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu
dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sebab tubuhmu Tuhan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu. Kita bangkit bersama-sama gereja Tiberias. Terima kasih kepada sidang gereja Indonesia, pendeta dari Evangelis kepada setiap kami yang terkandung tubuh dan darah Tuhan Yesus pada siang hari. Haleluya. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya saya akan bacakan Matius 26 ayat 26 sampai 8, katakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya saudara sekalian, kemudian di Wahyu 6 ayat 6 sampai 8 katakan, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedenar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa untuk atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara, dengan ayat ini kita dapat mengerti bahwa dengan perjamuan kudus, ya saudara sekalian, dengan kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, kita akan mencapai hidup yang kekal, ya saudara sekalian, yang mana sebelum kita menghidup yang hidup yang kekal, ya juga orang-orang kalau di Alkitab katakan, ya nanti orang-orang yang sudah dikubur akan dibangkitkan, ya sudah akan dibangkitkan pada akhir zaman, saudara sekalian, ya. Dan kemudian kita juga akan benar-benar hidup di sorga, saudara, hidup yang kekal artinya. Dan Tuhan Yesus katakan kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, maka Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus juga katakan minta apa saja maka akan diberikan. Tapi kita tidak akan minta yang tidak-tidak, tapi kita akan minta yang memuliakan Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Juga di Wahyu 6 ayat 6 katakan, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya setiap hari semakin hari akan semakin susah, semakin sukar, semakin sulit dan semakin mahal. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya kita yang anak Tuhan yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, ya, menjadi pelaku daripada firman-Nya dan menyenangkan hati Tuhan. Ya saudara sekalian, kita memanage hidup kita benar-benar di dalam Tuhan, saudara sekalian, maka kita tidak akan mengalami hal-hal yang membuat kita kalah, saudara sekalian. Kita akan selalu berkemenangan di dalam Tuhan Yesus, tidak akan dirusakkan, saudara sekalian. Masalah akan terus terselesaikan, sakit penyakit akan disembuhkan, saudara sekalian, dan kita akan berkemenangan, tidak akan dirusakkan, saudara sekalian. Ekonomi juga, kalau kita hidup berpadanan dengan apa yang ada, tidak materialistis, tidak duniawi, kita memikirkan, mengingat hal-hal perkara yang di atas, saudara sekalian, yang untuk kekekalan. Ya, kita ingat untuk memenangkan jiwa, saudara sekalian. Artinya untuk kekekalan, saudara sekalian. Maka kita tidak akan dirusakkan dan kita tidak akan mengalami, ya, artinya kecewa dalam hidup ini. Ya, di antara lain misalnya resesi, ya, resesi ekonomi secara pribadi, saudara sekalian.
karena kita duniawi atau materialistis ya. Begitu kalau materialistis tahu sendiri saudara, apa juga dibeli, ingin ini, ingin itu, ingin seperti orang lain saudara sekalian. Nah itu. Nah jadi kita salurkan ekonomi kita atau finansial kita dengan baik saudara sekalian. Kita mau apa, kita mau mengadakan apa atau mengadakan apa, dan juga kita juga selalu menopang ya pelayanan pekerjaan Tuhan saudara sekalian. Karena apa? Karena pelayanan pekerjaan Tuhan Yesus ditopang ya oleh kita semua anak-anak Tuhan Yesus yang sudah diselamatkan saudara sekalian ya. Jadi marilah kita hidup sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus, maka kita tidak akan dirusakkan saudara sekalian. Kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun dan tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak diabetes. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak COVID-19, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropas tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat, tidak kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan Anda imani Anda sembuh. Dan kemudian kalau ada masalah atau hal-hal lain yang ingin didoakan, ya masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, keuangan finansial, atau orang tua atau anak, minta kepada Tuhan Yesus saat ini dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus.
Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Dan kami selalu berkecukupan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan dan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami percaya kami menyatu dengan tubuh darah-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya hidup kami dalam penyertaan-Mu selalu, dilindungi Engkau selalu dan dikasihi oleh Engkau selalu. Hamba berdoa untuk jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Dan berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan. Apapun yang dilakukan oleh jemaat gereja Tiberias Indonesia berasal daripada Engkau. Dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus untuk jemaat gereja Tiberias Indonesia. Engkau berikan Tuhan Yesus berkat rohani. Mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka dapat memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat jasmani. Mereka selalu sehat, sehat sempurna, sehat dan sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia berkat materi apapun yang diperlukan selalu tercukupi, selalu terberkati Tuhan Yesus. Dan kami tolak penghalang berkat, kami tolak kekurangan, kami tolak kemiskinan, kami tolak kegagalan. Berikan apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus wibawa ilahi yang terutama Tuhan Yesus dimanapun mereka berada ataupun apa yang mereka lakukan, mereka selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh pendeta di gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga.
tanda-tanda heran menyertai dan berikan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan hamba berdoa untuk koordinator, pekerja, usher, greeter, tim worship, dan kemudian juga media, kemudian kids dan Wonderguest. Diberkati Tuhan, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi, pakai dengan heran dan luar biasa ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Pak Anggoro dan istri dan Abigail, Tuhan Yesus, Abigail sehat dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Radinar Samuel sempurna sehat, dan Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati Tuhan Yesus. Balaskan 100 kali ganda dan berikan Tuhan Yesus usaha yang baru dan proyek-proyek baru pada Pak Akiat dan Ibu Susan Tuhan Yesus, dan dalam pelayanan juga berhasil. Dan hamba berdoa untuk Yeni dan Suryogo diberkati Tuhan, Tuhan Yesus, dan diberkati dengan limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati Tuhan dengan limpah Tuhan Yesus, diberkati, dikasihi, dan dibalaskan 100 kali ganda. Dan Pak David dan Kristianto Abiatar diberkati 100 kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Popi, Pak David, dan Ibu Eli dan Pak Robi biar sehat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kami minta bersama kedua cucunya diberkati 100 kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Dan Pak David aja diberkati 100 kali ganda, dan Pak Dama di Bekasi diberkati 100 kali ganda, Ibu Marta di Sunter diberkati, Pak Gada Simut Tepang diberkati, dan Ibu Teni diberkati sehat dan dibalaskan 100 kali ganda. Dan Liana dan Antoni diberkati Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus, dan Pak Raymond diberkati, dan Lia Padaman diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, Engkau kasihi, Engkau sayangi Tuhan Yesus, Engkau limpahkan dengan berkat-Mu, dan juga kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi di dalam Gereja Tiberias Indonesia, dan dialami mujizat-Mu dan kuasa-Mu oleh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, hamba berdoa juga Tuhan Yesus untuk proyek-proyek dan segala program yang ada di Gereja Tiberias Indonesia semua berjalan dengan baik. Pembangunan gereja di Gereja Tiberias di Surabaya terlaksana dengan baik, tahun ini selesai, dan juga gereja di Citra Garden akan selesai tahun ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami akan mengadakan Natal, Tuhan Yesus Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kami berdoa juga pembelian tempat untuk di satu lokasi Tuhan Yesus untuk Gereja Tiberias Indonesia, dan Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Biar terlaksana dengan baik, Engkau kabulkan Tuhan Yesus, Engkau berkenan dengan semua apapun yang ada di Gereja Tiberias Indonesia, berkenan kepada jemaat Gereja Tiberias Indonesia, pagari ya Tuhan Yesus, lindungi Tuhan Yesus jemaat Gereja Tiberias Indonesia, Kau kasihi selalu, Kau sayangi selalu ya Tuhan Yesus, dan berkenan kepada kami semua di Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua. Dan Tuhan Yesus, hamba berdoa juga untuk Gereja Tiberias Indonesia, dan kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi, Kau berkati, dan selalu berkenan Tuhan Yesus. Dan hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Serahkan kepada Gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala yang kami kasih. Kami semua diberkati Tuhan melalui pelayanan Ibu hari ini. Biar terus Tuhan pakai Ibu secara luar biasa dan diberi kesehatan dan umur panjang. Puji Tuhan, saudara, kita akan tutup ibadah ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet, guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, berkati saudara Sony Teja Sukmana bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati juga saudara Fredri bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Tono, George, juga Sandi, juga James bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Anak-anak muda choir, Tuhan beri masa depan yang indah, sekolah mereka berhasil, dan yang mau masuk perguruan tinggi supaya diterima di perguruan tinggi yang terbaik. Dan berkati semua jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara live streaming, diberkati Tuhan. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Berkatilah gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang,
ekstra kuasa, ekstra mujizat. Sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Juga berkati pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, diurapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Juga Kargo Pariaji diurapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Kami berdoa Tuhan, Tuhan terus menyertai, Tuhan terus memakai gereja ini menjadi berkat bagi banyak jiwa dan mempersiapkan jemaat untuk siap pesta di sorga. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali dan awan menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama, kita katakan amin. Kami